Anak-anak yang terkasih, materi agama kita pada hari ini adalah pelajaran 5 tentang Nabi Elia. Mari kita awali pelajaran ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami tidak pernah luput dari dosa. Ampunilah dosa kami, dan jika kami menyimpang, tegurlah kami, agar kami tidak melupakan-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, adapun tujuan pelajaran kita kali ini adalah yang pertama, agar kalian mampu menjelaskan arti dan tugas seorang nabi. Lalu yang kedua, dapat menyebutkan contoh penyembahan berhala pada zaman sekarang. Dan yang ketiga, mampu menceritakan kembali secara singkat kisah Nabi Elia yang mengingatkan dan meyakinkan Israel untuk tetap setia kepada Allah. Nah, ini 3 tujuan utama yang hendak dicapai dalam pembelajaran ini. Sebagai pengantar, dalam sejarah orang Israel, orang-orang yang menyuarakan kebenaran atau penyambung lidah Allah disebut nabi. Jadi nabi itu adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah, orang-orang yang diutus oleh Allah untuk melanjutkan atau meneruskan pewartaannya, atau disebut juga sebagai penyambung lidah Allah. Adapun ciri-ciri seorang nabi itu adalah yang pertama, dia tidak takut mati. Maka apapun resiko yang harus dia terima atas kebenaran yang dia wartakan, dia tidak akan pernah takut meskipun dia harus dibunuh atau meskipun dia harus menderita dan meskipun dia harus mati, dia tidak takut ya, karena memang dia utusan Allah yang menyuarakan suatu kebenaran. Ciri yang kedua ialah dia selalu dekat dengan Allah, ya, hidupnya suci, ya, dekat dengan Allah, hidup suci. Lalu yang ketiga, dia dapat meramalkan sesuatu yang akan terjadi. Ini yang ciri yang ketiga ini adalah salah satu ciri dari seorang nabi, bahwa dia mampu meramalkan sesuatu yang akan terjadi. Dia dapat mengungkapkan rahasia-rahasia Allah yang akan terjadi nantinya. Nah, ini 3 ciri seorang nabi. Lalu tugasnya apa? Tugasnya itu adalah yang pertama, dia menyampaikan pesan Allah. Ya. Allah menyampaikan pesan untuk umat manusia, dan untuk menyampaikan pesan ini diutuslah seorang nabi yang dia pilih. Lalu tugas yang kedua, dia menyambung lidah Allah. Ya. Menyambung lidah Allah artinya
apa yang mau dikatakan Allah kepada manusia itu disampaikan oleh nabi yang telah Allah sendiri pilih atau Allah sendiri tentukan. Yang ketiga, mengingatkan kesalahan orang lain. Terkadang memang seringkali orang tidak menyadari akan kesalahan-kesalahan, akan segala dosa-dosa, dan dia merasa bahwa apa yang dia lakukan semuanya baik, ya. Karena itulah dengan kehadiran seorang nabi ini dapat mengingatkan kesalahan-kesalahan yang dia lakukan. Nah, ini tiga tugas dari nabi. Baik, anak-anak, ada bentuk-bentuk penyembahan berhala, ya. Penyembahan berhala ada banyak macam, ya. Di sini Bapak hanya menyebutkan ada 4 bentuk atau 4 contoh penyembahan berhala yang sering terjadi. Yang pertama, mungkin anak-anak juga sering melihat bagaimana orang memberikan sesajian di sebuah pohon yang dianggap sebagai memiliki kekuatan gaib atau dianggap sebagai tempat yang keramat, ataupun juga di bawah batu-batu besar dan lain sebagainya. Nah, ini dianggap sebagai suatu tindakan berhala karena ini tindakan seperti ini melupakan Allah sendiri. Lalu ada lagi, ya, ini kebiasaan-kebiasaan anak-anak pada zaman sekarang. Ketika dia di depan laptop atau depan HP untuk main game, dia merasa itu merupakan suatu kebahagiaan satu-satunya yang dia peroleh. Bahkan untuk ke gereja pun atau bagi yang beragama lain ke tempat ibadah pada hari-hari yang sudah ditentukan itu tidak lagi diingat karena lebih asik untuk bermain game dan lain sebagainya. Ini bisa menyebabkan mereka lupa akan Allah, lebih bahagia untuk main game. Lalu ada lagi contoh lain, ya. Orang merasa bahwa dia lebih bahagia ketika memiliki banyak uang. Uang sebagai sumber satu-satunya kebahagiaan, kesenangan bagi dia. Maka dia menganggap bahwa Allah bukan sebagai sumber kebahagiaan yang paling utama. Lalu ada juga orang yang seringkali melakukan praktek perdukunan, ya, atau ada perbuatan magic dan lain sebagainya. Dan orang-orang seperti ini tentu tidak lagi percaya bahwa Allah yang Maha Kuasa yang mampu melakukan segala sesuatu pada diri kita. Dia lebih percaya bahwa praktek perdukunan ini merupakan suatu hal yang dia lakukan untuk memperoleh sesuatu yang dia inginkan. Nah, masih banyak praktek-praktek penyembahan berhala lainnya yang dilakukan oleh orang-orang tertentu dalam kehidupan sehari-hari. Baik, anak-anak, menyembah berhala adalah suatu perbuatan
yang melupakan Allah, tidak menghormati Allah, tidak peduli kepada Allah. Di dalam perintah Allah yang pertama yang diberikan Allah melalui Musa berbunyi, jangan menyembah berhala, berbaktilah kepadaku saja dan cintailah aku lebih dari segala sesuatu. Nah, orang yang menyembah berhala berarti orang yang melanggar perintah Allah yang pertama. Perbuatan melupakan Allah, tidak menghormati Allah, tidak peduli kepada Allah. Nah, ini praktek seperti ini yang memberikan sesajian di bawah sebuah pohon, atau lebih menganggap bahwa uang merupakan sumber kebahagiaan yang paling utama. Orang yang menyembah berhala itu adalah orang yang mengabdikan dirinya pada apa yang dia anggap membahagiakan dirinya. Ya. Contoh misalnya ini tadi, uang ini, orang yang terlalu menganggap bahwa uang adalah pemberi kebahagiaan yang paling utama, maka dia mengabdikan dirinya hanya demi uang. Apa-apa uang, apa-apa uang, sampai tidak mau ke gereja, sampai tidak mau berdoa, hanya demi mengejar uang terus. Nah, atau orang yang memberikan sesajian di bawah sebuah pohon, dia menganggap bahwa pohon itu memberikan suatu kekuatan tertentu bagi dirinya, sehingga dia boleh mengalami rezeki yang banyak, boleh mengalami kesehatan dan lain-lain. Nah, hal-hal seperti ini, orang-orang seperti ini, dia mengabdikan dirinya pada apa yang dia anggap membahagiakan dirinya. Nah, itulah yang disebut dengan menyembah berhala, lupa akan Allah. Allah dinomor duakan, ya, bahkan tidak ingat sama sekali. Zaman sekarang banyak orang yang lebih mendewakan uang atau menganggap uang itu di atas segala-galanya. Karena itulah banyak orang juga yang pergi ke dukun untuk memperlancar rezekinya. Ya, katanya kalau ada yang membuka suatu usaha, dibuatlah sesuatu sesugihan atau apapun namanya, praktek-praktek pelaris makanan atau barang yang dijualnya, tidak lagi percaya kepada Allah yang memberikan rezeki kepada kita, tapi lebih percaya bahwa dukun mampu memberikan rezeki yang kita inginkan. Banyak orang yang melakukan hal-hal seperti ini pada zaman sekarang. Ya, orang-orang seperti ini biasanya orang yang kurang percaya akan penyelenggaraan atau akan rezeki yang Tuhan berikan kepada kita. Sebenarnya mencari uang atau mengumpulkan uang yang banyak itu tidak salah. Yang menjadi salah adalah ketika demi uang lalu dia melupakan Allah, tidak lagi menganggap Allah sebagai yang memberikan kebahagiaan. Banyak orang yang menganggap bahwa uang merupakan pemberi kebahagiaan yang utama, ya, bukan Tuhan. Mereka merupakan Tuhan. Nah, inilah yang salah dengan sikap seseorang yang lebih mencari uang daripada percaya atau daripada bersandar kepada Tuhan sendiri. Masih ada banyak praktek-praktek lainnya, ya, yang dianggap sebagai suatu perbuatan
penyembahan berhala pada zaman sekarang. Bahkan menonton televisi yang berlebihan pun dianggap sebagai suatu penyembahan berhala. Mengapa? Karena ketika orang terlalu asik di depan sebuah televisi sampai akhirnya lupa untuk berdoa, lupa untuk ke gereja, dan menganggap bahwa acara di televisi itulah yang lebih penting dan lebih memberikan kebahagiaan. Nah, ini dianggap sebagai suatu bentuk praktek penyembahan berhala. Anak-anak yang terkasih, sebenarnya bentuk-bentuk penyembahan berhala ini itu sudah ada sejak dulu. Di dalam kitab suci kita baca banyak penyembahan berhala yang dilakukan oleh orang-orang Israel. Nah, misalnya bagaimana ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, lalu mereka membuat patung lembu dan kemudian mereka menari-nari dan menyembah patung itu. Nah, ini praktek-praktek penyembahan berhala yang dilakukan oleh orang-orang Israel pada zaman dulu. Salah satu bentuk penyembahan berhala juga adalah bagaimana bangsa Israel melupakan Allah, lalu mereka menyembah dewa Baal. Ya, dewa Baal pada masa pemerintahan Raja Ahab, ya, dan istrinya yang bernama Isabel. Jadi Raja Ahab dan istrinya mereka menyembah berhala, yaitu menyembah dewa Baal. Dewa Baal ini adalah dewa kesuburan, dianggap sebagai dewa yang memberikan kesuburan bagi bangsa Israel. Perbuatan menyembah berhala inilah yang menjadikan bangsa Israel lupa akan Allah yang selalu memberkati mereka, selalu menyertai perjalanan hidup mereka. Kita akan membaca tentang kisah Raja Ahab yang menyembah dewa Baal. Ini tertulis dalam kitab 1 Raja-Raja bab 16 ayat 29 sampai 33 dan dilanjutkan bab 17 ayat 1. Kisah singkatnya seperti ini. Raja Ahab itu adalah raja bangsa Israel. Dia mempunyai istri yang bernama Isabel. Ia membuat kuil untuk dewa Baal. Nah, tadi Bapak sudah sebutkan dewa Baal itu adalah dewa kesuburan atau dewa yang memberikan kesuburan bagi bangsa Israel. Ahab juga membuat patung Dewi Asirea. Ya, Dewi Asirea ini adalah dewi yang dianggap sebagai istri dewa Baal. Ya, selain membuat patung dewa Baal untuk menyembah dewa Baal, dia juga membuat patung Asirea untuk mereka sembah. Nah, ini mereka sembah terhadap patung yang mereka buat sendiri. Melihat Raja Ahab dan istrinya menyembah berhala dan melupakan Allah, Nabi Elia tampil dan menegur Raja Ahab. Ini Nabi Elia, Raja Ahab. Ia mengatakan, "Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun ataupun hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan." Ini bisa dibaca dalam 1 Raja-Raja bab 17 ayat 1. Apa yang dikatakan Elia benar terjadi. Maka selama 3 tahun tidak turun hujan. Nah, tadi di awal Bapak sudah katakan bahwa
seorang nabi itu juga dia mampu meramalkan sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang. Nah, ini salah satu ramalan dari Nabi Elia adalah akan terjadi kekeringan atau tidak turun hujan selama 3 tahun di tanah Israel, dan ini memang benar-benar terjadi. Selanjutnya Nabi Elia meminta imam-imam Baal untuk pergi ke Gunung Karmel untuk membuktikan Allah yang disembah oleh Nabi Elia itu adalah adalah Allah yang benar, bukan dewa atau dewi yang disembah oleh Raja Ahab beserta istri dan rakyatnya. Nah, ini kisah mengenai bagaimana Nabi Elia membuktikan Allah yang benar itu adalah Allah yang dia sembah. Itu bisa kita baca di dalam kitab 1 Raja-Raja bab 18 ayat 19 sampai 40. Ini kisah yang cukup panjang, tetapi di sini Bapak hanya menceritakan secara singkatnya. Pada saat mengadakan korban bakaran, Elia berkata, "Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak, Yakub dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Tuhan di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah, ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka bertobat." Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran. Silakan dibaca di kitab 1 Raja-Raja bab 18 ayat 36 sampai 38. Nah, ini Elia membuktikan Allah di gunung Karmel, ya, bahwa mereka menyediakan korban bakaran yang diletakkan di atas sebuah mesbah. Lalu Elia menyuruh imam-imam Baal ini meminta kepada Baal untuk menurunkan api dan membakar korban bakaran yang telah mereka letakkan. Mereka menari-menari, ya, imam-imam Baal ini berteriak-teriak sampai memukul-mukul badannya, tapi sampai sore pun api tidak juga turun dan membakar korban bakaran ini. Nah, karena memang dewa Baal itu dewa yang tidak nyata, ya, tidak memberikan sesuatu yang diminta oleh Raja Ahab beserta imamnya yang menyembahnya. Lalu setelah imam-imam Baal ini selesai berdoa, berteriak-teriak, menari-nari, minta api kepada Baal, tapi Baal juga tidak memberikannya. Lalu giliran Nabi Elia untuk meminta kepada Tuhan, dan Tuhan menjawab, ya, mendengarkan permintaan atau permohonan Nabi Elia ini. Lalu Tuhan menurunkan api dan membakar korban bakaran tersebut. Selanjutnya imam-imam Baal ini kemudian dibunuh, dan rakyat, ya, percaya bahwa Allah yang disembah oleh Nabi Elia itu adalah Allah yang benar, Allah yang sesungguhnya, Allah yang menjawab setiap doa-doa umatnya, Allah yang memberikan kebahagiaan, memberikan sukacita bagi umat-umat yang telah diciptakannya, ya, bukan dewa-dewa lain, ya,
nabi yang disembah oleh Raja Ahab beserta istri dan rakyatnya. Nah, siapakah Nabi Elia itu? Nabi Elia adalah dia nabi pilihan Allah yang hidup pada zaman Raja Ahab. Nabi itu adalah orang utusan Allah. Tugasnya menyampaikan pesan Allah atau menyambung lidah Allah. Nabi Elia berani menegur Raja Ahab karena ia telah diutus oleh Allah. Maka ciri seorang nabi tadi, dia tidak takut mati. Dia diancam juga oleh Raja Ahab, tapi dia tidak pernah takut ya dengan ancaman itu. Dan akhirnya Raja Ahab juga meskipun dia tidak segera bertobat, tetapi dia juga tidak berani membunuh Raja Ahab karena dia tahu bahwa dia tidak berani membunuh Nabi Elia karena dia tahu bahwa Nabi Elia ini adalah utusan Allah. Tugas Nabi Elia adalah mengembalikan iman bangsa Israel kepada Allah. Ya. Bangsa Israel yang tadinya telah melupakan Allah, tidak lagi beriman kepada Allah, maka tampillah Nabi Elia untuk mengingatkan mereka kembali, untuk mengajak mereka kembali untuk bertobat. Cara untuk meyakinkan mereka atau cara Nabi Elia untuk membuktikan bahwa Allah yang dia sembah itu adalah Allah yang benar, Allah yang sesungguhnya, yaitu dengan meminta kepada Allah agar menurunkan api ketika mengadakan persembahan di Gunung Karmel, ya, beserta dengan imam-imam Baal. Disitulah dia membuktikan bahwa Allah yang dia sembah itu adalah Allah yang benar. Dia mengajak imam Baal ini untuk meminta api kepada Allah yang mereka sembah. Elia meminta kepada Allah yang Maha Kuasa, sedangkan imam-imam Baal meminta kepada dewa Baal. Setelah Nabi Elia berhasil membuktikan Allah, seluruh rakyat sujud menyembah Allah sambil berkata, Tuhan, dialah Allah, Tuhan, dialah Allah. Nah, ini pengakuan bangsa Israel terhadap Allah yang disembah oleh Elia. Lalu mereka yakin, mereka percaya bahwa sesungguhnya Allah yang disembah oleh Nabi Elia itu adalah bukan Allah yang palsu, bukan Allah yang tidak nyata atau tidak benar, tetapi Allah yang sungguh-sungguh hadir dalam kehidupan umat manusia. Pelatihan soal di bawah ini, yang bukan ciri seorang nabi adalah A. Berani menghadapi segala risiko atau tidak takut mati. B. Selalu dekat dengan Allah dan hidupnya suci. C. Dapat meramalkan sesuatu yang akan terjadi. D. Suka memberikan kutukan bagi orang yang tidak bertobat. Nomor 2, salah satu cara untuk membedakan nabi utusan Allah dan nabi palsu adalah A. Bisa melihat dari tujuan pewartaannya. B. Pengikutnya banyak atau sedikit. C. Orang mendengarkan dia atau tidak. D. Mereka menyampaikan ramalan atau tidak. Nomor 3, contoh perbuatan yang menunjukkan bahwa kita melaksanakan tugas sebagai seorang nabi adalah A. Membantu orang miskin. B. Mengajak orang bertobat. C.
C. Mengunjungi orang sakit. D. Mematuhi perintah orang tua. Nomor 4. Salah satu contoh perbuatan menyembah berhala di bawah ini adalah A. Berdoa di depan patung Bunda Maria. B. Mencari kebahagiaan demi pergi ke dukun. C. Berdoa sambil memegang rosario. D. Tidak pergi ke gereja pada hari Minggu. Nomor 5. Situasi bangsa Israel pada zaman Nabi Elia adalah A. Hidup bahagia dan tidak berdosa. B. Bangsa Israel hidup saling menolong. C. Meninggalkan Allah dan menyembah berhala. D. Selalu hidup rukun, damai, dan saling mengasihi. Nomor 6. Tugas Nabi Elia yang telah diutus Allah pada zaman Raja Ahab adalah titik-titik. A. Memberikan hukuman bagi Raja Ahab dan rakyatnya. B. Mengajak Raja Ahab untuk memimpin dengan adil. C. Mengajak seluruh bangsa Israel untuk tidak saling menipu. D. Mengajak Raja Ahab dan rakyatnya untuk bertobat. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban singkat dan benar. Menyambung lidah Allah dan menyampaikan pesannya adalah tugas dari seorang titik-titik. 2. Nama raja yang ditegur oleh Nabi Elia karena telah menyembah dewa Baal adalah titik-titik. 3. Hukuman Allah terhadap bangsa Israel yang telah meninggalkan Allah adalah tidak turun hujan selama titik-titik tahun. 4. Nama istri Raja Ahab adalah titik-titik. 5. Nama istri dewa Baal adalah titik-titik. Untuk esai, apa yang dimaksudkan dengan menyembah berhala? Nomor 2. Tulislah minimal 3 contoh penyembahan berhala pada zaman sekarang dan jelaskan mengapa hal tersebut dikatakan penyembahan berhala. Nomor 3. Ceritakan secara singkat kisah Nabi Elia membuktikan Yahweh sebagai Allah yang sesungguhnya. Dan keempat, tulislah ciri seorang nabi. Mari kita tutup pelajaran kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kami boleh mengikuti pelajaran ini dengan baik. Semoga kami senantiasa setia kepadamu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih telah mengikuti pelajaran ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa untuk materi selanjutnya. Tuhan memberkati.